Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, dahsyat, men. Puji Tuhan, semuanya masih semangat di ibadah kita hari ini, Minggu, bersama kakak-kakak guru sekolah Minggu, bersama Kak Vero, Kak Moni, Kak El. Nah, adik-adik sekolah Minggu, pasti sudah pada siap ya mau mulai ibadah. Nah, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dari lagu pujian Mengikut Yesus Keputusanku. Setialah. Kita, ayo kita siapkan hati kita angkat pujian kita dari nyanyian Semua Baik. Dalam
tangan, tutup mata, kita tundukkan kepalanya, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami Bapa, pribadi lepas pribadi. Hingga pada pagi yang cerah ini Bapa, kami masih boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu Tuhan Yesus, walaupun kami masih melaksanakannya secara online. Kiranya Tuhan paling selalu memberkati dan mengurapi acara kebaktian kami ini Bapa, hingga boleh dapat kami akhiri Bapa dengan penuh sukacita, dan kami boleh dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Oleh mengurapinya Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak sekalian. Kembali kita ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Amin. Marilah kita angkat pujian dari nomor Kidung Jemaat 64 ayat 1. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kubukakan dengan amin. Tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan roh Tuhan supaya diteguhkan. Kami setia kepadamu. Amin. Hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari hukumnya yang kedua. Hukumnya yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 5.
Epistel di minggu kita pada hari ini yang diambil dari kitab Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya ulangi kembali. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 3. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang kudus, bangkitan dosa, pengampunan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dari nomor 375 ayat 1. Shalom anak sekolah minggu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan Kak April di ibadah online sekolah minggu pada minggu pagi hari ini. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak April mau mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Buat adik-adik semua yang ada di rumah, boleh diambil sikap berdoa yang baik dan benar, dan Kak April akan memimpin doa dari sini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami masih boleh terbangun Yesus, mengikuti ibadah sekolah minggu online sebagaimana biasanya. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi hati dan pikiran kami Bapa, sehingga apa yang kami dengarkan melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan dapat menjadi kuat teguh iman kami, dapat menjadi pedoman dan penuntun langkah kami.
Yesus adalah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Nah, buat adik-adik yang di rumah, boleh diambil Alkitab yang sudah disiapkan sebelumnya, karena kita akan menyimak, membaca, dan mendengarkan nats untuk minggu pagi hari ini. Untuk nats sekolah minggu pagi hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Sekali lagi, untuk nats sekolah minggu pagi hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Adik-adik yang di rumah boleh menyimak Alkitabnya, kakak akan bacakan untuk kita semua. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Petrus menyangkal Yesus. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, adik-adik yang di rumah, seperti nats kita yang barusan kita baca, Petrus menyangkal Yesus. Kakak ingin bercerita sedikit mengenai kisah tentang Petrus menyangkal Yesus. Cerita ini sesungguhnya masih berhubungan dengan kisah minggu yang sebelumnya, di mana Tuhan dihakimi di mahkamah agama. Nah, Petrus menyangkal Yesus ini merupakan salah satu kisah cerita yang masih berhubungan, berkaitan atau bagian dari perjalanan Tuhan sebelum Tuhan disalibkan. Petrus merupakan salah satu murid Tuhan yang paling dekat dengan Tuhan. Petrus itu sering diajak Yesus untuk mewartakan firman Tuhan, ikut bersama-sama dengan Tuhan, mengikuti kegiatan keagamaan, acara-acara kerohanian. Maka dari itu, dari ke-12 murid Tuhan Yesus, Petrus merupakan murid yang paling bahkan sangat dekat dengan Yesus. Tetapi terlepas dari Petrus yang merupakan murid yang paling dekat dengan Yesus, di dalam nats ini, nats ini ingin menceritakan tentang sebuah kesetiaan. Tidak peduli kita telah bersaksi, kita telah mau mengatakan bahwa kita percaya, meyakini Tuhan Yesus sebagai Allah kita, tetapi kita juga diuji sebagai hamba yang mau setia dan tidak malu untuk mengakui Yesus adalah juru selamat kita. Nah, seperti di kisah ini, Petrus diceritakan bahwa Petrus telah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Petrus yang dilihat mengikuti Tuhan sampai dengan perjalanan Tuhan disalibkan. Ada orang-orang di sekitar Petrus yang melihat Petrus, mengenali Petrus sebagai murid Tuhan Yesus, bertanya bahwa Petrus adalah bagian dari Tuhan, Petrus adalah orang terdekat Tuhan, Petrus adalah orang Galilea bersama dengan Tuhan, tetapi Petrus menyangkal semua pernyataan dari ketiga orang tersebut. Sampai dengan sebelum ayam berkokok, Petrus telah menyangkal, dan pada saat itu teringatlah Petrus bahwa sesungguhnya sebelum kejadian tersebut, Yesus pernah berkata kalau Yesus telah tahu pada akhirnya Petrus akan menyangkal Yesus di hari itu sebelum ayam berkokok. Dan terjadilah bahwa benar adanya Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus. Nah, dari nats ini, adik-adik yang ada di rumah, firman Allah ingin memberitahu kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kalau kita tidak hanya sekedar mengakui kalau kita meyakini Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita tidak hanya sebatas mengakui bahwa kita seorang Kristen, tetapi kita juga dituntut untuk mau setia, kita dituntut untuk siap dalam setiap risiko ketika kita bersaksi bahwa kita adalah
anak-anak Allah, bahwa kita adalah seorang Kristen, tetapi kita mau untuk tetap berada di jalannya Tuhan sesuai dengan kehendak Allah. Seperti lagu yang liriknya yang seperti lagu dengan liriknya, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, buat adik-adik yang di rumah, seperti lagu ini, ketika kita mau mengikuti Yesus, kita mau, walau kita sendiri kita tetap ikut Yesus, tetapi kita tidak boleh ingkar, yang artinya kita mau setia sebagai hamba Tuhan, kita mau setia sebagai anak sekolah minggu, mau setia menjadi anak-anaknya Yesus. Dan juga selain kita tetap harus setia kepada Tuhan, firman ini ingin mengajarkan kita bahwa kita jangan pernah malu untuk bersaksi, jangan pernah malu untuk mengatakan bahwa kita adalah seorang Kristen, bahwa kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Hal itu bisa ditunjukkan sebagai anak-anak sekolah minggu di tempat-tempat umum, contohnya seperti ini. Ketika adik-adik Anda di rumah, berada di rumah makan, di luar, atau berada di sekolah, ketika sedang jam istirahat, ingin makan, jangan lupa untuk berdoa. Ketika adik-adik mau berdoa sebelum makan, dimanapun adik-adik berada, itu menunjukkan bahwa anak-anak sekolah minggu tidak malu untuk mengakui bahwa kita seorang Kristen dan kita pengikut Tuhan Yesus. Atau ketika kita teman kita sedang ada kesulitan, kita mau menolong teman kita tanpa pamrih, itu mengamalkan kalau kita adalah pribadi segambar dengan Allah, yang artinya kita tidak malu mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dari sini kita belajar bahwa pengakuan sebagai hamba Tuhan tidak hanya sekedar pengakuan, tetapi kita mau tetap setia di jalannya Tuhan, kita mau tetap setia sebagai pengikut Yesus sekalipun kita memikul salib. Lalu sekalipun kita ada dimanapun kita berada, kita tidak malu mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita tidak malu mengakui bahwa kita adalah seorang Kristen. Kita mau berdoa dimanapun kita berada, kita mau memuji Tuhan bagaimanapun kondisi kita, sehingga apa yang menjadi perilaku kita tetap dalam kemuliaan Tuhan, tetap menjadi kebanggaan di hadapan Allah. Nah, dari nats ini kita dapat belajar banyak hal dari kisahnya Petrus yang menyangkal Tuhan, membuat kita menjadi pribadi yang tahu bahwa pengakuan tidak hanya sekedar pengakuan, tapi juga tentang kesetiaan, dan juga tentang tidak malu untuk mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kita, tidak malu untuk mengakui bahwa kita adalah seorang Kristen. Nah, demikian firman Allah yang kakak sampaikan. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat menjadi pedoman buat adik-adik yang di rumah, dapat menjadi kuat teguh untuk iman kita semua. Kita akhiri ibadah kita akhiri khotbah kita pada minggu pagi hari ini. Kita kembali berdoa. Buat adik-adik yang di rumah, boleh diambil sikap berdoa yang baik dan benar. Kakak kami pimpin doa dari sini. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Di sekolah minggu online ini Tuhan, kami baru saja mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami mendengarkan kisah tentang Petrus yang menyangkal Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan, walau kami mengaku bahwa kami adalah anak-anak-Mu, walau kami mengaku bahwa kami percaya Engkau juru selamat kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang tetap setia di jalan Engkau. Kami mau Bapa menjadi pribadi yang tidak malu mengakui Engkau sebagai juru selamat kami di depan, dimanapun kami berada dan kondisi apapun kami Tuhan. Bapa, kami mau ya Tuhan menjadi anak-anak yang selalu mampu membanggakan Engkau di hadapan Engkau. Biarlah Bapa, Engkau membantu kami menjadi pribadi yang semakin baik setiap waktunya Yesus. Tuhan, berkaryalah Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni kami setiap dosa pelanggaran kami Yesus, karena kami hanya manusia biasa. Biarlah Engkau yang membantu kami ya Tuhan, menjadi semakin layak di hadapan Engkau. Inilah doa kami Tuhan, terima dan kabulkan doa kami Yesus, sebab hanya dalam pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.